Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Flavia Kinesha, kalian bisa memanggil saya Flavia. Saya merupakan mahasiswi program studi strategi communication angkatan 2020 di Universitas Multimedia Nusantara, sekaligus pendiri dari komunitas Ceria Mental. Senang sekali rasanya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua di acara Oh Happy Day ini untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai pentingnya me time bagi kesehatan mental seseorang. Tapi, sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua yang hadir di acara Oh Happy Day ini. Teman-teman pernah nggak sih merasa capek seharian walaupun lagi nggak ngapa-ngapain? Kalau pernah, berarti teman-teman butuh banget nih untuk melakukan kegiatan yang namanya me time. Mengapa demikian? Karena berdasarkan dikutip dari halodoc.com, terdapat 5 gejala yang menandakan bahwa seseorang mengalami kelelahan mental, yaitu kehilangan motivasi, tingkat stres yang tinggi, perasaan menjadi lebih mudah tersinggung, kesulitan berkonsentrasi, dan yang terakhir adalah kelelahan fisik. Perlu diingat ya teman-teman bahwa kelelahan fisik setelah seharian melakukan aktivitas itu merupakan rasa lelah yang wajar, karena tubuh dan otak kita terus-menerus bekerja hingga pada akhirnya menimbulkan rasa lelah. Namun hal tersebut berbeda dengan kelelahan fisik pada saat kita sedang tidak melakukan aktivitas yang berat, yang patut dicurigai sebagai gejala dari kelelahan mental. Penting untuk diketahui nih teman-teman bahwa dikutip dari halodokter.com, seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika keadaannya sejahtera nih, baik secara psikologis, emosional, ataupun sosial. Nah, kesehatan mental itu tentunya tidak kalah penting ya teman-teman dengan kesehatan jasmani, karena turut berpengaruh terhadap bagaimana cara seseorang berpikir, bagaimana cara seseorang bertindak, merasa, membuat keputusan, menangani stres, sehingga berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya orang dengan kesehatan mental yang prima dapat bekerja dengan lebih produktif dan lebih maksimal, serta dapat berpikir lebih jernih dan positif ketika harus menghadapi sebuah permasalahan. Namun, berbeda dengan orang-orang yang dengan kesehatan mental yang terganggu, biasanya akan timbul gangguan atau penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dengan hubungannya dengan orang lain, menangani stres, membuat suatu pilihan hingga timbul hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Nah, hal ini tentunya berbahaya banget ya teman-teman bagi keselamatan diri kita. Nah, di awal tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa jika teman-teman sedang merasakan gejala-gejala kelelahan mental seperti tadi, teman-teman perlu banget nih untuk melakukan kegiatan me time atau meluangkan waktu sesaat untuk diri sendiri. Nah, pada saat melakukan me time, teman-teman tidak perlu ya merasa bersalah karena takut buang-buang waktu, takut dibilang antisosial, atau bahkan takut dibilang egois. Tidak perlu ya teman-teman, karena perlu digarisbawahi bahwa me time itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk kita menyayangi diri kita sendiri dengan merawat kesehatan mental kita. Dikutip dari healthcompass.com, menurut seorang psikolog yakni Sherry Butch Carter, ternyata me time itu juga memiliki beberapa manfaat loh teman-teman. Di antaranya yaitu memberikan kesempatan bagi otak kita untuk beristirahat, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, dapat membuat kita menjadi mengenali diri sendiri dan meningkatkan hubungan kita dengan orang lain loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekarang sedang berpikir kapan ya seharusnya melakukan me time, jawabannya mudah banget nih teman-teman. Teman-teman hanya perlu meluangkan waktu teman-teman sejenak, misalnya setelah seharian, setelah seminggu padat beraktivitas, padat dengan rutinitas yang melelahkan, teman-teman boleh banget nih take time di hari Sabtu atau Minggu untuk melakukan me time. Karena cara setiap orang itu untuk bahagia beda-beda, pasti cara orang untuk melakukan me time juga beda-beda ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut teman-teman bisa membuat teman-teman menjadi lebih bahagia, seperti menulis buku harian, menonton film, atau bagi yang perempuan-perempuan biasanya suka banget merawat diri untuk mengurangi rasa stres ya, misalnya maskeran, boleh banget dicoba teman-teman. Jadi mudah banget kan untuk sekedar meluangkan waktu untuk melakukan me time.
Karena menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jasmani, saya mau mengajak teman-teman semua yang hadir di acara Oh Happy Day ini untuk meluangkan waktunya sejenak untuk melakukan me time. Jangan lupa dan jangan sampai dilewatkan ya teman-teman, karena sekali lagi, me time itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk kita menyayangi diri kita sendiri dengan merawat kesehatan mental kita. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pentingnya me time bagi kesehatan mental seseorang. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi mudah dipahami dan pastinya mudah untuk dilakukan ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih dan salam peduli mental.